Satu, dua. Oke. Nama gue Biru. Ada banyak nama sih ya, tapi di sini panggil aja gue KD. Bipolar afektif. Terakhir. Diagnosa awal itu depresi, berubah ke skizofrenia paranoid, terus terakhir skizoafektif. Nah, pertanyaan bagus. Nggak tahu. Aku tuh pertama kali periksa itu 2013 kalau nggak salah. Gue berobat itu tahun 2007-an. Ayah yang keras, babe gue keras, ringan tangan lah sama anaknya dulu. Terus waktu gue kecil pernah direp sama orang terdekat dari rumah. Terus waktu kelas 5 SD, waktu gue ditinggal sama keluarga dari si babe, dia abuse lah, dilecehkan sama orang yang seharusnya nggak ngelecehin gitu. Terus yang terakhir waktu kelas 1 SMA itu sama om gue. Bip itu sama om gue. Titik. Ada 3 penyebab utama yang gue rasa jadi kayak pen-trigger ya. Gue mengalami kekerasan seksual oleh beberapa orang yang berbeda. Terus udah gitu di saat yang bersamaan dengan itu abah gue tuh juga kayaknya sakit karena dia sering banget marah tanpa alasan. Kayak misalnya gue lagi demam nih, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba gue disuruh ngambil bantal sama selimut, misalnya disuruh keluar dari rumah, terus udah gitu rumahnya dikunci, atau ya mengalami kekerasan lah, kena tampol, kena pukul mah biasa. Dan kebetulan nenek gue juga emang gue kena bully karena gue mulai mengalami halusinasi dan keyakinan salah. Gue emang udah punya teman hayalan ya dari gue SD itu gitu. Ya, tapi waktu itu gue nggak ngeh kalau itu tuh mereka tuh nggak ada gitu. Dulu pernah diresepin awal-awal itu risperidon, THP, sama Depakote. Terus terakhir tuh diresepinnya sama Sertralin bro. Terakhir diresepin Clozapin 50, Depakote 250, Sertralin enggak. Sertralin sama Sertralin. Lupa. Obat ya, pernah nyobain risperidon itu yang paling pertama. Terus pernah pakai Ativan juga, Sanax, pernah diresepin Sanax, entah buat apa, aku juga nggak tahu. Terus Remital, Serequel, Haloperidol pernah, Sertralin, terus Abilify. Ya terakhir sih gue dapet Ariski ya, Aripiprazol. Gue dapet Abilify, terus dapet Sertralin, terus udah gitu dapet Depakote. Lemas banget, aduh. Beda sih ya. Beda banget. Dulu kan kerja ya, sekarang lagi training sih. Dulu kerja admin dan jadi ngeganggu, bikin lemas aja, bikin ngantuk. Wah kacau lah. Kalau minum obat, gue nggak bisa mikir. Tapi badan relax. Tapi kalau misalnya gue nggak minum obat, gue jadi jatuhnya aktif. Tidur bisa sampai jam 1 malam, jam 2 malam tuh gue masih bangun gitu. Jadi ya 3 jam 2 jam gitu sehari bisa. Otaknya aktif banget gitu. Aktivitas kerja. Dan ini sih sekarang kan gue sama teman gue yang tadi itu kita bikin YouTube ya.
Jadi gue yang di depan kamera, dia yang di belakang yang edit segala macamnya gitu. Hihi. Dan ngajar ya. Actually gue tutor bahasa Rusia dan bahasa Inggris. Aktivitasnya ya, lagi masa percobaan kerja, bikin tiang ya, bikin tiang tiap hari, lama-lama mimpiin tiang katanya mah. Ngedit video juga. Ini kan sama teman kosan nih yang skizo. Aduh, dua orang minta inas tinggal bareng ya. Ya kita saling kerja free sih. Bahasa dari mana itu? Ya deh, dia kan pinter nyanyi tuh ya, dia pinter bikin musik tuh. Aku editin videonya, ya video ecek-ecek sih. Gitulah. Saya nggak berani juga ini ngomong depan kayak gini, malu banget deh. Lagi percobaan kerja setelah 2018 akhir tuh ku keluar kerja kan, baru dapat kerja lagi sekarang, masih percobaan. Udah keterima sih, amin. Lanjut. Harapan hidup lebih baik, udah sampai dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Udah mau lagi. Harapannya nggak nyusahin orang, bisa stabil sih, bisa lebih produktif. Tetap semangat aja sih. Susah ya, sama. Harapan gue ke depan entah. Harapan kalau secara pribadi gue nggak berharap banyak dan gue nggak punya ekspektasi banyak sih ya. Ya gue berharap gue bisa bertahan hidup aja lah dulu sampai bener-bener naturally gitu. Kalau gue bisa bertahan karena gue nggak sendirian gitu. Gue ketemu teman yang udah gue anggap keluarga sendiri ya, walaupun dia skizofrenia, walaupun ya kita kadang gantian kan ngedropnya. Cuma karena gue nggak sendiri, gue jadi semangat. Jadi kalau gue sendiri udah salam udah. Kalau gue berhenti sekarang, kan gue egois ya. Badan gue, otak gue berusaha bertahan selama ini, tapi guanya mutusin udah berhenti aja lah, capek. Gak fair lah. Tergantung masyarakatnya sih. Demi Tuhan aku sakit hati kalau misalnya dia ngomong kenapa ini skizofrenia, oh itu tuh kayak gimana, kayak gini, oh itu teh kamu teh kena azab. Lebih membuka mata lah. Gak semua orang dengan perbedaan itu jadi aneh terus harus dimaki, harus dijauhin, ya enggak sih. Terus kenapa gue jadi kayak gini? Salah, gue tahu. Tapi toh yang tahu isi hati gue kan Allah. Yang tahu gue baik atau buruk ya Allah. Selama gue nggak nyakitin orang dengan sengaja, terlihatnya gue itu tanggung jawab gue, tampilan gue itu dosa gue. Anda mengingatkan, saya dengarkan. Tapi kalau Anda menghina tanpa tahu apa-apa, ya kalau saya nggak dengerin, hak saya gitu. Maksudnya gini loh, emang Tuhan sekejam itu kah ketika kita udah jadi korban sesuatu, kita dealing dengan trauma, kita dealing dengan segala macam hal gitu, kita dealing juga dengan ucapan mereka yang menyakitkan banget gitu, terus kita masih dikasih aja, mikir dong. Karena Anda nggak, banyak orang ngelihat seseorang kan dari covernya doang sih, nggak tahu apa yang udah dilewatin. Setiap orang punya takaran kekuatan hati yang masing-masing dan nggak ada yang sama gitu loh. Jadi lebih terbukalah matanya, terimalah perbedaan, karena toh manusia juga berbeda-beda gitu. Kalau manusia semuanya seragam kan lucu sih ya. Tapi gak bisa dibedain ya. Gitu aja sih ya. Gue ngomong apaan? Udah. Ya, dan